Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya masih di channel Jarius Story Official. Channel yang membahas tentang dunia perkopian dan dunia bisnis online ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya teman-teman silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya, dan silakan di like, dan kalau misalkan teman-teman mau memberi komentar silakan bebas ya, boleh teman-teman kasih saran ataupun eh, masukan, boleh teman-teman ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, pada kali ini saya mau bahas ya perbedaan live yang ada di TikTok Shop dan di Shopee Live teman-teman ya. Nah, jadi ini perbedaan dasarnya. Yang pertama, perbedaan dasar untuk memulai live teman-teman ya. Untuk memulai live, kalau di Shopee itu kita tidak ada batasan untuk follower ya. Jadi walaupun teman-teman punya, kalau teman-teman punya toko Shopee ya, toko di Shopee ataupun penjual Shopee ya, walaupun teman-teman 0 follower, teman-teman sudah bisa untuk melakukan live streaming untuk menjual produk-produk teman. Nah, kebalikan dari kalau di TikTok Shop teman-teman ya, khususnya kalau di TikTok Shop itu teman-teman nggak bisa ya, teman-teman itu nggak bisa melakukan live kalau teman-teman itu followernya itu belum mencapai 1000 follower, kecuali ada kecualinya, kecuali teman-teman itu punya akun toko TikTok Shop teman-teman ya. Itu teman-teman bisa disandingkan akun TikTok Shopnya dengan TikTok pribadi teman-teman. Nah, teman-teman bisa mulai live teman-teman ya. Nah, kemudian langsung saja ke perbedaan intinya teman-teman ya. Perbedaan intinya itu ya, kalau di Shopee Live ya, perbedaannya dengan TikTok Shop, kalau di Shopee Live itu kalau sekarang ya updatean terbaru itu lebih ketat teman-teman ya. Kenapa saya bilang lebih ketat teman-teman ya, kalau di TikTok Shop itu kuncinya di 30 menit awal teman-teman ya. 30 menit awal itu kita harus rajin ataupun menjelaskan produknya itu yang ada di etalase itu bertukar-tukar rajin, insya Allah aman. Setelah 30 menit baru teman-teman itu yang setelah saya jalankan itu TikTok Shop tidak terlalu begitu ketat lagi ya, kecuali teman-teman itu ada melakukan pelanggaran seperti ada suara tangisan anak kecil ataupun teman-teman eh, apa ya, merokok atau seperti itu teman-teman, itu tidak boleh kalau di TikTok Shop. Nah, sementara kalau di Shopee teman-teman, walaupun sudah lewat 30 menit teman-teman, kalau teman-teman diam saja itu kalau sekarang sudah kena pelanggaran ya. Peringatannya itu tidak ada host ya. Nah, kalau misalkan berturut-turut teman-teman kena pelanggaran seperti itu, kalau di Shopee Live, Live teman-teman itu bisa diberhentikan otomatis oleh Shopee Live. Dan kemudian kalau di Shopee, jaringan server yang dipakai itu saya rasa lebih berat ya. Jadi kalau misalkan jaringan di Shopee itu bener-bener harus sempurna teman-teman. Di TikTok Shop pun sebenarnya iya teman-teman ya, cuman di TikTok Shop nggak terlalu signifikan ya. Kalau di Shopee saya lihat yang updatean terbaru, kalau teman-teman itu jaringannya putus nyambung itu teman-teman terkena pelanggaran. Nah, kalau di TikTok Shop yang saya jalani tetap jalan ya, itu dia. Dan kemudian di TikTok Shop ya, teman-teman itu bisa memperkenalkan produk itu, ataupun teman-teman asal teman-teman nampak wajah teman-teman ya, teman-teman berhenti bicara sebentar itu tetap bisa teman-teman kalau di TikTok sekarang. Nah, kalau di Shopee yang sudah saya alami tidak bisa ya, langsung terkena pelanggaran, tidak ada host teman-teman ya. Nah, perbedaan dari kelebihan dan kekurangan ya teman-teman ya, kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau di TikTok Shop ya, itu kelebihannya kita bisa menjual produk dengan jangkauan yang lebih luas teman-teman ya. Yang lebih luas artinya apa teman-teman? Nah, pengguna TikTok Shop ini kan banyak teman-teman, pengguna TikTok ya itu banyak teman-teman, bukan hanya orang-orang yang eh, satu hobi ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman itu menjual barang. Nah, kalau di TikTok Shop itu pengunjungnya itu acak ya. Jadi produk-produk teman-teman itu yang tadinya teman-teman menjual itu, tujuan teman-teman menjual barangnya yang tujuannya itu mendapatkan calon pembeli yang memang benar-benar mencari barang tersebut, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan penjualan dengan menjual produk itu dengan terjadinya transaksi kepada orang yang niatnya tadi tidak beli menjadi beli, yang niatnya tadi cuma scroll TikTok saja, tapi uh, pengguna tersebut tergoda karena kita punya personal brandingnya, ataupun teman-teman kita juga menjelaskan dengan
baik itu teman-teman mereka bisa tertarik dan mencoba untuk membeli produk kita. Jadi pasarnya lebih luas, bukan hanya orang yang mencari barang, tapi orang yang tidak mencari barang juga bisa membeli produk kita teman-teman ya. Nah itu dari kelebihannya. Nah kalau dari kekurangannya ya itu ya karena TikTok Shop itu luas pasarnya, jangkauannya itu luas. Nah jadi pembeli itu tidak tertarget teman-teman, tidak tertarget artinya apa? Kita jual ya kebalikannya tadi ya, kita mempromosikan produk yang orang yang masuk ke dalam live kita itu, yang menonton live kita itu bukan orang yang niatnya untuk membeli teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai teman-teman, nggak bisa sembarang live gitu teman-teman ya. Jadi orang yang masuk itu orang yang hobinya lain teman-teman, yang memang cuman sekedar scroll ataupun yang hobinya gaming ataupun mencari berita olahraga atau berita apapun teman-teman ya. Itu dia kekurangannya teman-teman. Nah sementara kalau di Shopee Live ya, Shopee Live untuk kelebihannya itulah kebalikan. Shopee Live itu lebih tertarget ya. Jadi teman-teman pengguna Shopee membuka Shopee itu artinya dia mencari barang untuk dibeli ataupun melihat barang yang nantinya untuk dibeli teman-teman ya. Nah jadi eh, jadi waktu pada saat live di Shopee itu sudah pasti pengunjungnya lebih sedikit dari TikTok Shop karena sudah tersaring bahwasanya pengguna di Shopee itu memang orang-orang yang belanja, yaitu dia. Itu kelebihannya. Jadi kita tidak sampai berbuih ya. Jadi tanpa kita menjelaskan secara detail ya, pengguna Shopee itu memang sudah mencari orang-orang yang mencari produk ya, ataupun orang yang akan membeli ataupun mencari barang untuk dibeli teman-teman. Nah kekurangannya itu ya pasarnya tidak terlalu luas teman-teman ya, targetnya itu tidak terlalu luas. Kita tidak bisa menjual orang yang bukan niat beli tapi membeli produk kita, karena memang di dalam itu cuma hanya orang yang membuka Shopee tapi mencari barang, entah barang apa, yang penting dia niatnya untuk membeli teman-teman. Nah itu perbedaan paling mendetail yang ada di Shopee dan TikTok, yang paling menonjol ya, perbedaan yang ada di Shopee dan di TikTok, baik kelebihannya dan kekurangannya teman-teman ya. Jadi itu saja teman-teman ya, itu pengalaman saya, dan kemudian teman-teman semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa juga kasih masukan ataupun sharing ya dengan cara menulis di kolom komentar. Apabila teman-teman punya saran boleh ya, biar kita bisa sama-sama belajar ya. Dan tidak lupa pula teman-teman ya, sebelum saya tutup ya, ada baiknya teman-teman jangan lupa di subscribe dulu teman-teman ya, semoga agar apa, biar channel ini berkembang nantinya. Dan jangan lupa di like dan share teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Saya pamit, sampai jumpa pada video berikutnya. Oke, salam dunia online shop.